Puji Tuhan, selamat malam bagi seluruh jemaat Tuhan GPD Agape Tiga Rasa. Tuhan berkati saudara yang sudah bekerja, beraktivitas di sepanjang hari sebagai orang-orang tua, orang-orang muda, dan juga anak-anak yang belajar secara daring dari rumah masing-masing. Kembali malam ini kita akan masuk dalam renungan firman Allah. Sebelumnya mari kita semua tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kembali kepadamu pada malam hari ini, di mana kami akan bersekutu dengan Tuhan dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan kuduskanlah seluruh hati jemaat-Mu, agar setiap firman-Mu masuk menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa, dan firman yang mengubahkan, dan firman yang memberkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali malam ini akan berbicara tentang puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan bagaimana saudara yang kasih dalam Tuhan cara menurut Alkitab atau firman Tuhan ketika Bapak Ibu saudaraku berpuasa atau melakukan puasa. Karena saya percaya bahwa masing-masing saudara mempunyai pergumulan, mempunyai kebutuhan, keperluan, dan saudara tahu bahwa saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, dan cara yang saudara lakukan adalah berdoa dan berpuasa untuk menerima pertolongan daripada Tuhan, karena saudara merasa pergumulan saudara adalah sesuatu yang berat dan memang harus dengan berdoa dan berpuasa. Yang pertama kita lihat tentang saudaraku Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia ini. Apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum ia melakukan tugas pelayanannya di atas muka bumi ini? Baik, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Saudara buka Alkitabnya dari Injil Matius. Injil Matius pada pasal yang keempat, kita akan membaca ayat yang kedua. Injil Matius pasal 4 ayat yang kedua. Kalau kita sudah dapat, baik, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, ternyata Yesus melakukan semua pelayanan pekerjaannya di atas muka bumi ini diawali dengan ia berpuasa selama 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Dalam keadaan saudaraku berpuasa, dan saudaraku berpuasa itu tentunya orang menjadi lapar. Yesus pun dalam keadaan kondisi saudaraku sebagai manusia, ia juga menjadi lapar, ia juga menjadi haus. Dan dalam keadaan lapar dan haus itu, Roh Tuhan membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Dan ketika dia berada di padang gurun, maka iblis mencobai Tuhan. Dalam keadaan lapar, maka iblis datang kepadanya dan berkata, "Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti." Tapi saudaraku, apa kata Tuhan Yesus kepada iblis?
manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia dapat hidup dari semua perkataan Tuhan, dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Kemudian firman itu ditaruh dalam hati, maka firman itu yang memberi kekuatan kehidupan kepada manusia. Kemudian dikatakan iblis membawa Tuhan Yesus ke atas menara bait Allah, saudaraku, rumah Tuhan. Lalu berkata, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis mengenai engkau bahwa Bapa di surga akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Tapi Tuhan berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Tidak hanya sampai di situ, tapi selanjutnya iblis mencobai Yesus dengan membawa ke atas gunung yang tinggi sekali, dan kemudian memperlihatkan tentang apa? Kekayaan dunia ini, kemewahan dunia ini, dan berkata, semuanya ini akan kuberikan kepadamu, tetapi engkau harus sujud menyembah kepadaku. Saudaraku, iblis minta penyembahan, saudara, dan tidak tanggung-tanggung yang disuruh menyembah iblis adalah Tuhan Yesus, saudara. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Enyahlah engkau iblis, sebab hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau harus beribadah. Saudaraku, bagaimanakah dengan kita untuk, saudaraku, menjalankan puasa ini? Mari kita buka Alkitab masih dari Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-16. Iya. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah menerima upahnya. Saudaraku, kalau kita berpuasa, kata Tuhan Yesus, janganlah muka kita menjadi muram. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti orang munafik, kata firman Allah. Kita sepertinya membiarkan atau sengaja, saudara-saudara, membuat diri kita seperti saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, mukanya muram, tidak berseri-seri seperti loyo begitu, seperti tidak bersemangat. Tujuannya apa? Supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Sementara berpuasa itu Tuhan bilang jangan ada orang yang tahu, cukup antara kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, kalau orang berpuasa dikatakan dalam ayat ini, mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Nah, kalau saudaraku dalam keadaan berpuasa orang tahu, lalu orang mulai memuji-muji karena saudara muram, karena saudara menampakkan seperti orang yang sedang berpuasa, maka orang puji, aduh ini bapak ini sedang berpuasa, ya bagus ya. Firman Tuhan bilang apa? Sudah menerima upah dari orang. Karena apa? Dipuji orang. Akhirnya apa? Yang menjadi tujuan puasa tidak kesampaian. Karena apa? Dapat pujian dari manusia, tidak dapat jawaban, tidak dapat upah dari Tuhan. Iya. Lalu kita baca ayat yang ke-17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu.
Kalau kita berpuasa justru dikatakan, saudaraku, mandilah, basuhlah dirimu supaya kelihatan segar. Kemudian minyaki kepalamu supaya kelihatan rapi, bersih, dan orang tidak bisa tahu bahwa engkau sedang berpuasa, karena tidak menampakkan kelesuan, tidak menampakkan muka yang muram, tidak menampakkan, saudaraku, ciri-ciri orang sedang berpuasa. Iya. Ayat yang ke-18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, supaya katanya kalau kita berpuasa jangan dilihat oleh orang, maksudnya jangan diketahui oleh orang. Pertama, karena kita yang ngomong. Yang kedua, karena mereka melihat kita memang seperti orang yang berpuasa. Melainkan kalau kita berpuasa dikatakan adalah hanya kita dan Bapa di sorga yang tahu. Iya, sehingga puasamu, doamu, sembahyangmu kepada Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, didengar oleh Bapa yang di sorga, di tempat yang maha tinggi. Maka dia yang mendengarkannya, maka dia yang akan menjawabnya, maka dia yang akan memberikan upah jawaban seperti apa yang saudara mohonkan kepadanya. Bahkan firman Tuhan berkata, dia akan memberikan jauh lebih banyak lagi daripada apa yang kita mohonkan, saudara. Karena apa? Kita berpuasa hanya kita dengan Bapa di surga saja yang tahu. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti itulah, saudaraku, puasa yang sesungguhnya yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati seluruh jemaat, dan saya himbau saudaraku, dalam setiap permasalahan-permasalahan hidup yang saudara hadapi, mari saudara mengambil bagian dalam berpuasa. Dan berpuasalah dikatakan, jangan muka kita muram, jangan seperti orang munafik, dan jangan ada orang yang tahu, karena saudara akan mendapat pujian dari orang. Dan kalau saudara sudah dapat pujian dari orang, saudara dapat upah dari orang itu berupa pujian, tapi dari Tuhan kita enggak dapat apa-apa. Sebaliknya, kalau kita berpuasa dikatakan, mandilah, basuhlah diri kita, dan minyakilah kepala kita, biar saudara tampil segar, rapi, saudaraku, tidak ketahuan. Tetapi yang tahu hanya saudara dengan Bapa di sorga. Dan pertolongan kita, jawaban kita, upah kita adalah datangnya dari sorga, dari Bapa yang ada di tempat yang maha tinggi, yang menolong kita, yang menjawab kita, yang memberkati kita dalam segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Baik, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Tuhan, bagaimana caranya kami harus berpuasa? Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami pada malam hari ini. Mari Tuhan memberi kekuatan, kemampuan, kesanggupan kepada umat-Mu untuk berpuasa sesuai dengan ajaran firman-Mu, ya Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kuduslah yang menghidupkan firman-Mu ini di dalam batin, di dalam hati seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa,
Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan. Lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Saudaraku, saya memberitahukan ada puasa yang bisa dilakukan setiap hari. Contohnya, saudaraku, setiap hari Selasa kita berpuasa dari sejak kapan makan terakhir dan kemudian makan berikutnya. Saudaraku, dimulai puasa itu, saudaraku, makan terakhir dari hari Senin malam atau hari Senin sore saudara makan terakhir sampai besoknya hari Selasa sore atau saudaraku malam saudara makan. Seperti itu. Demikian pula untuk hari-hari selanjutnya. Contohnya kita berpuasa hari Sabtu, berarti saudaraku dimulai dari hari Jumat sore atau malam saudara makan terakhir. Kemudian besoknya hari Sabtu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sore atau malamnya saudara makan atau minum. Seperti itu saudara-saudara. Jadi tidak ada saudaraku di antara waktu itu untuk makan dan minum, tidak ada. Jadi kurang lebih 1 kali 24 jam. Itu cara puasa kita, saudara-saudara. Kiranya Tuhan yang memampukan, menyanggupkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat. Shalom, haleluya, amin.